A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna nalaka azwajaka allati Hanya ataita dua harokat, Pak. Azwajakallati. T-nya di situ ambil Bapak 3 aja. ya Azwajakallati ataita ujurahun ataita uju disambung Bapak. Taknya jangan berhenti. azwajakallati ataika ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa'a. Maknya 3 Pak, sama dengan mim ma itu 3, mim ma afa itu 4 ambil minimal ini saja. Allahu alaika wa banati ammika wa banati ammatika wa banati kholika wa banati kholatika allati wa banati kholatika allati sama Pak. Wabanati kholatikal lati hajar. Lati, Bapak lanya berbeda dengan yang lati biasa. Ini Bu ya. Wabanati kholatikal lati hajar nama. Ini kan lanya panjang nggak Pak? Kelihatan nggak di situ ada yang tanda pemanjang? Bapak belum baca panjang di situ. Seperti lati biasa, alati tidak seperti ini beda. Kenapa jamak alati kan gitu. Monggo. Wabanati kholatikal lati hajarna ma'ak wamro'atam mu'minatan iwawah itu juga sama Pak. Digunakan idghamnya. Wahabat nafsakalin nabi wahabat nafsahalin nabiin nabi nanya tidak panjang, linnya yang panjang, lin nabi lin wahabat nafsahalin nabiin lin nanya Bapak terlambat, nyambung ke B-nya, nanya kepanjangan, lin nabiin dan nabiyu ayyas angkihaha kholisatan laka min dunil. Lakanya lambat. Laka, kenapa lakanya Bapak terlambat tuh? Coba. Ayyas angkihaha kholisotal lakamin dunil. Lakamin. Kenapa Bapak tidak lakamin langsung? Kenapa harus lakamin? Bapak kurang tersadari itu. Lakamin kan gitu. Kholisotal lakamin dunil mu'minin. Jud, Hasan. Qad alimna ma faratna alaihim bi azwajihim wa ma malakat anuhum likaila yakuna alaika kharat. Ini Pak, kol-kolahnya haraj. Ila yakuna alaika kharat. Ulangi Pak, nanya terlalu panjang. Likaila yakuna alaika haraj. Likaila yakuna alaika kharaj.
La-nya panjang Pak. Kanallahu ghafurur rahimah. Jadi Pak bersabar, ini perhatikan Pak Bambang, sebenarnya pada saat kita hati gundah, hati apa itu juga berpengaruh. Kita ingin terburu-buru, ingin terapa. Pada saat kita titeni saja satu persatu. Likaila yakuna alaika haraj. La-nya kependekan tadi. Harusnya panjang 2 harokat. Monggo. Likaila yakuna alaika haraj. Haraj. Lanjut. Kanallahu ghafurur rahimah. Oke, coba kita perhatikan nih Pak panjang pendeknya. Di sini kan kalau Ustadz perhatikan, dia ada di idghamnya panjang, ikhfanya panjang, mad jaiznya panjang. Perhatikan. Kemudian lebih-lebih mad wajib. Tadi ada mad wajibnya. Tafadhol Ustadz Afwan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Kipihan. Sudah Pak Bambang. Di silent dulu aja Pak. Pak Pri nun sewu. Kipi. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz masih mute deh. Ustadz suaranya masih ditolong Ustadz. Masih silent. Suaranya Ustadz. Ustadz nggak ada suaranya. Alhamdulillah, tafadhol. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma أفاء الله عليك مما أفاك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم Suaranya jelek ya Pak. ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Ya kalau Ustaz. Jadi seperti tadi kan pada saat jim itu dengan zai kan beda ya. Waktu kol-kolah di terakhir itu haraj.
Dan jangan kalau kita berdesis itu larinya bisa ke zai. Huruf zai itu seperti zaman dengan jalan. Kalau jalan kan tidak berdesis ya. Jalan-jalan, zaman-zaman. Kalau zaman itu gigi juga ditemukan za seperti itu. Dan dia ada getaran yang lebih dibandingkan dengan jim. Seperti itu. Ini yang kita dapatkan kol-kolahnya, jangan lupa. Kemudian monggo Pak ini dulu nuwun sewu Pak ini Pak siapa? Pak Broto. Tadi udah menunggu. Halo. Oke. Monggo Pak Broto. Tapi suaranya diinikan dulu Bapak. Suaranya enggak masih silent. Pak Broto masih silent. Alhamdulillah. Sampun, monggo. Ya ayyuhan nabi. Tahu dulu Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rajim tasjidnya Pak. Bapak jangan lupa. Terus. Ya ayyuhan nabiyyu. Ya-nya kurang panjang Pak. Ya ayyuhan, minimal Bapak tuh 3 sama dengan han. Hannya nun tasdid itu minimal samakan. Ya ayyuhan nabiyyu inna. Itu. Ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhan nabi. Yu inna ahlalna laka azwajakal lati. Lati ini jamak Pak. Kalau ini alati itu jamak jadi panjang dia. Alati isim mausul panjang. Isim penghubung. Jakal la. Ulangi Pak, dari azwajanya diulangi. Itu kan jangan dipenggal-penggal, nanti jaka lain lagi nanti munculnya. Azwajakal lati atai. T-nya Bapak 3. Wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaik. Panjangin lagi Pak, lebih panjang dari maknya Pak. Allahu alaik. Wa banati ammika wa banati ammatika wa banati kolika wa banati kolatika lati sama Pak. Kola wa banati kolatikal lati. Ulangi lagi Pak, dari alatinya aja Pak. Alati, kalau mau kita coba di situ diperbaiki. Alati, monggo. Alati hajarna. Ini panjang Pak. Hajarna ma'aka Bapak, perhatikan, la-nya panjang, ti-nya panjang. Jadi pada saat seperti itu, jadi kalau dia mengawali alati itu berbunyi alifnya. Tapi kalau kita diawali dengan huruf-huruf yang sebelumnya, kata sebelumnya, wa banati kholati kallati, ti-nya panjang Bapak, monggo. Wa banati kholati kallati hajarna ma'aka. Hajarna ma'ak. Leren Pak di situ Pak. Hajarna ma'aka wamro'ata mu'minatan. Panjang.
Wa mra'atam mu'minatan Monggo. Wamro'atam Wamro'atam mu'minatan in wahab wahab nafsaka lin Wahabat. nabi in Wahabat. Diulangi, Pak. arodan nabi ayyastang kihaha qalisatalaka min dunil mu'minin qad alimna ma Qad. qad qad alimna ma faradna alaihim fi aswatihim wa ma malakat aimanukum likaila Jangan kelamaan, Pak. Likaila likaila yakuna alaika haraj haraj. Tidak panjang. haraj Haraj. Qalqalah. Perbaiki, Pak. Haraj. Monggo. yakuna alaika haraj Haraj. wa kana lahu ghafurur rahima. Alhamdulillah. Monggo. Oke, Pak Pri. Monggo, Pak Pri. Pak Pri masih mute ya? Silent, Pak Pri. Nah, oke. Iya, lupa. Maaf. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu inna a'lanna laka azwajaka allati ataita Ataita. ujurahun allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allah alaika. Pak, fa-nya kurang panjang, Pak. Bedakan dengan ma. Kalau ma di situ kan dia jaiz ya. Kalau ini ma-nya wajib ini, apa panjangnya nih? Mimma afa Allahu alaika wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'aka wa Naknya lambat, Pak. Naknya lambat nyambung. Hajarna ma'aka. Hajarna ma'aka wa mra'atam mu'minatan ini wahabat nafsaha. Panjangkan, Pak. Wahabat. Panjangkan. Wahabat nafsaha lin nabi in aradan nabiyyu ayyastankihaha khalisotal laka min dunil mu'minin qad alimna ma faradna alaihim fi aswatihim wa ma malakat aimanuhum likaila yakuna alaika haraj wa kana Allahu ghafurur rahima.
Sadaqallah. Monggo Pak Bambang. Pak Bagio, alhamdulillah. Pak Bambang monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajikal lati ataita ujurahuna Tanya lambat nyambung. Azwa dari azwa. Jakallati jakallati Ayo, tidak di wa tapi dari azwajakallati ataita ujurahun. azwajikallati Jaka azwajakallati ataita ujurahunna wa ma malakat. lambat nyambung nanya Pak. Ingat Pak, lagunya dirubah Pak. Ujurahunna wa ma malakat yaminuk. Ujurahunna ma malakat. Ulangi Pak. Ada suara masuk, huruf masuk. Ujurahun, coba monggo. Ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afallahu alaika. Fanya Pak, panjang Pak. Afa Allah. Di situ ada 2 huruf tuh yang harus dibunyikan. Mimma afa Allahu alaika wa banati ammika wa banati ammatika. ini lambat nyambung. Wa banati ammatika, monggo. Wa banati ammatika wa banati kholika wa banati kholatika allati hajarna ma'ak wa mra'atam mu'minatan iwahabbi wa habadana wa Ulangi Pak. Wahabat nafsaha. Panjangkan. Tapi tidak Pak, taknya Bapak taknya tidak dikol-kolahkan, tidak dipantulkan. Wahabat nafsaha. Iwahabat nafsaha lin nabiyyi in aradan nabiyyu ayyaztankiha khalisatan laka min dunil mu'minin. Coba diulangi lagi dari i satu-satu Pak, bunyikan hurufnya seperti sinnya keluar, ikhfanya keluar dari ayas sankiha. Monggo dari situ coba. Ayyastankiha khalisatan laka min dunil mu'minin. Qad alimna ma farona. Sinnya keluar Pak, diperbaiki. Enggak kedengaran. Qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum likai la yakuna alaika haraj wa kana Allahu ghafurur rahima. Alhamdulillah Pak Bambang lambat nyambung di antara kata sudah ada kemajuan ya. Tapi diingat jadi lagunya, kadang-kadang lagunya itu mempengaruhi, kita bisa berhenti di situ. Kalau berhenti tapi tidak panjang ya dimaklumilah, mungkin karena nafas
Tapi pada saat kita kepanjangan bunyinya, nah itu yang karena mengidentifikasi huruf di kata berikutnya itu lambat. Jadi akhirnya harus kepanjangan nyambungnya kan seperti itu. Oke, alhamdulillah sudah ada kemajuan. Pak siapa? Pak Bagio, monggo Bapak. Nyupir. Pak Aman aja. Oh, nyupir. Pak Aman ya? Monggo Pak Aman. Oke. Suaranya bisa didengar belum? Alhamdulillah kedengaran Bapak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الله لك أزواجك إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي Iunya jangan ditinggalin Pak. وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. Sadaqallahul azim. Pak Bagio masih di perjalanan ya. Alhamdulillah kita doakan agar selamat juga di perjalanan. Jadi kita coba dulu di terjemahannya, tolong dibaca Pak Bambang. Pak Bambang Tejo aja dulu, gantian. Pak Bambang Tejo nggih. Mut. Masih mood Pak. Nggih, ya on. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba saya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya pada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan mereka tentang istri mereka dan hamba saya yang mereka miliki,
agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah ampun penyayang. Alhamdulillah, matur nuwun. Tafadhol Ustaz. Monggo yang lainnya di silent aja ya, yang lainnya ya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bisa terdengar dengan jelas? Bergelombang ya Ustaz suaranya. Suaranya. Oh gitu. Ya, ini sudah Ustaz. Gimana? Sudah sekarang. Sudah Bagus, jelas? bagus. Khair. Bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu. Ini khitabnya diarahkan kepada Nabi. Ada hukum yang disebutkan untuk Nabi yang disebutkan di dalam ayat ini. Bagaimana disinggung pula nanti tentang hukum yang berlaku untuk orang-orang beriman secara umum. Di dalam ayat ini ada kelonggaran yang diberikan kepada Nabi, sebagaimana juga ada pembatasan yang diberikan kepadanya. Begitu juga ada kelonggaran yang diberikan kepada orang-orang beriman selain Nabi, ada pembatasan terhadapnya. Hak menghalalkan, hak mengharamkan itu mutlak wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha Hakim, Maha Bijaksana, Maha mengetahui mana yang bermanfaat, mana yang madharat, mana yang membawa maslahat, mana yang membawa kerugian atau bahaya. Jadi semua ketentuan yang ditetapkan Allah, apakah itu yang dihalalkan maupun yang diharamkan, itu didasarkan pada ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Yang tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, yang besar maupun yang kecil. Ya, sikap orang beriman terhadap ketentuan Allah adalah sikap ridho, sikap mendengar dan taat, karena mengimani tentang keadilan ilmu Allah, ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ini kitab kepada beliau. Inna ahlalna laka, ya, kami halalkan untukmu azwajakallati, istri-istrimu yang ataita engkau berikan ujurahunna, mahar-mahar mereka. Engkau berikan mahar-mahar mereka kepada mereka. Hukum ini berlaku untuk Nabi dan berlaku untuk orang-orang beriman lainnya. Berlaku untuk umatnya. Allah halalkan kepada Nabi istri-istri yang dalam pernikahan itu diberikan maharnya. Ini menunjukkan bahwa mahar merupakan hal yang harus ada di dalam kaitan tentang pernikahan.
tidak boleh ada pernikahan yang menafikan mahar. Udah nggak usah pakai mahar, nggak boleh. Walaupun tidak disebutkan maharnya, tetap wajib diberikan. Jadi umpamanya dalam pernikahan, saya nikahkan, umpamanya seseorang mengatakan saya nikahkan kamu dengan putri saya bernama Fulana. Kemudian diterima, saya terima nikahnya Fulana binti Bapak. Ya, selesai ya. Itu sah, walaupun tidak disebutkan maharnya. Tapi bukan berarti mahar menjadi tidak masuk, mahar tetap masuk. Berapa? Disitulah kemudian kalau mahar tidak disebutkan, yang wajib adalah mahar misl, mahrul misl. Mahar yang sepatutnya ya untuk orang yang seperti dia. Jadi orang dengan latar belakang tertentu, dengan lingkungan keluarga tertentu, dengan status sosial tertentu, yang layak baginya, seperti dulu orang tuanya, kakaknya, adiknya, orang yang sebanding dengan dia, itu maharnya apa? Yaitu dikira-kira. Itu namanya mahar misil. Itu kalau maharnya tidak disebutkan dalam akdun nikah. Jadi tetap. Jadi Allah menghalalkan kepada nabinya tentang istri-istri yang dinikahi dengan diberikan mahar kepadanya. Ini juga berlaku untuk umatnya, halal. Sama. Kemudian wama malakat yaminuka. Wama malakat yaminuka. Dan sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu. Maksudnya sahaya yang kamu miliki. Sahaya yang kamu miliki. Jadi boleh seorang tuan dengan sahayanya, ya, menggauli sahayanya, tapi khusus untuk tuannya itu saja, karena dialah yang memilikinya. Nah, ini juga salah satu cara untuk memerdekakan sahaya. Sebab kalau sahaya atau budak wanita itu hamil, kemudian melahirkan, maka anaknya merdeka. Anaknya merdeka. Ya, satu. Yang kedua, ketika sahaya itu telah hamil, melahirkan dari tuanya, maka sahaya ini tidak boleh dipindah tangan. Diberikan kepada yang lain, nggak boleh. Nggak boleh dipindah tangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau tuanya ini meninggal dunia, maka sahaya ini merdeka pula. Sahaya ini merdeka. Jadi dibolehkan, dihalalkan. Yang dengan dihalalkannya itu, maka itu adalah salah satu di antara hikmahnya, cara untuk menyebabkan yang bersangkutan itu nanti merdeka. Ketika ia melahirkan, ya, anaknya merdeka. Ketika kemudian ia tidak boleh dipindah tangankan, dan ketika tuannya meninggal, maka dia wanita itu pun menjadi. Jadi ini juga berlaku untuk umat, untuk Nabi maupun untuk mimma afa Allahu alaika, dari apa yang Allah berikan kepadamu dari tawanan perang, ya, dari tawanan. Di sini disebutkan bahwa satu-satunya sebab yang dengan sebab itu seseorang boleh, salah satu pilihannya ini boleh, kemudian menjadi budak adalah melalui karena menjadi tawanan perang, itu saja. Nggak boleh ada sebab lain. Karena jadi punya hutang banyak, kemudian jadi budak, nggak boleh. Karena ini dan ini nggak boleh. Jadi karena fi sabilillah, ya, itu pun salah satu alternatif saja. Jadi kalau ada harta rampasan perang, termasuk tawanan-tawanan, nah, wanita-wanita yang menjadi tawanan perang itu, atau yang laki-laki juga, itu ada beberapa pilihan. Yang pertama,
boleh dibebaskan tanpa syarat. Ada sebagian di antara tawanan-tawanan badar itu dibebaskan tanpa tanpa ada tebusan. Yang kedua, boleh dibebaskan tanpa dibebaskan dengan tebusan. Jadi dibebaskan tanpa tebusan, okay. Kemudian yang kedua, dibebaskan dengan tebusan, ya. Atau yang ketiga dijadikan sebagai sahaya. Dijadikan sebagai sahaya. Ini salah satu saja di antara pilihan-pilihan itu. Ya. Ketika jadi sahaya pun, ia punya hak-hak yang harus diindahkan. Tidak boleh ia dipekerjakan yang melampaui batas kemampuan. Dan kata Rasulullah dalam sabdanya, man daraba 'abdahu fahur. Siapa yang memukul sahayanya, maka sahayanya itu merdeka. Jadi bagaimana perhatian Rasul kepada upaya-upaya untuk merdekakan. Makanya kalau ada orang sumpah, ya, di antara kafarah sumpahnya, di antara pilihannya adalah memerdekakan budak. Orang zihar, merdekakan budak. Membunuh orang, ya, secara tidak sengaja, ya, dia di samping dia ada diat yang harus dibayarkan kepada keluarga korban, ya, dia memerdekakan budak. Artinya anjuran untuk memerdekakan budak dan keutamaannya sedemikian rupa Islam. Sementara sebab yang menyebabkan perbudakan sumbernya tadinya banyak di masa jahiliyah. Sebab ini jadi budak, sebab ini jadi budak, macam. Semua sumber itu dikeringkan kecuali satu sumber, itu pun kalau diambil. Sementara perintah-perintah untuk memerdekakan budak, ya, sedemikian rupa kita jumpai dalam hukum Islam. Kafaratul yamin, kafaratul zihar, membunuh secara tidak sengaja. Ini semuanya kafaranya adalah memerdekakan. Jadi satu-satunya sebab yang memungkinkan untuk seseorang menjadi sahaya adalah mimma afa Allahu ilaih, karena sebagai ghanimah di dalam perang fi sabilillah. Jadi ini juga berlaku untuk Nabi dan untuk umatnya. Nikah dengan mahar, ya, halal. Jadi wanita yang dinikah dengan mahar halal bagimu Nabi, juga bagi orang beriman. Sahaya halal bagimu, bagi juga orang beriman lainnya. Kemudian dihalalkan pula untukmu Muhammad wa banati ammika, ya, anak perempuan dari pamanmu, paman jalur laki, paman dari jalur bapak, anaknya halal. Kemudian wa banati ammatika, anak perempuan dari bibimu, ya, bibimu, bibi dari jalur bapak, punya anak perempuan halal. Wa banati khalika, anak perempuan dari bibimu, dari pamanmu, jalur ibu. Ibu punya saudara laki-laki, dia punya anak perempuan, anaknya halal bagi. Wa banati khalatika, ya, anak perempuan dari bibimu dari jalur ibu. Ibu punya saudara perempuan, berarti bibi punya anak perempuannya halal. Disebutkan di sini ada 4. Ya. Dari saudara misan itu halal. Ya. Saudara misan itu halal. Anaknya paman saudara misan, ya, saudara misan, saudara halal. Baik dari jalur
ayah maupun dari jalur. Itu bukan sepupu Pak ya? Kenapa? Sepupu. Iya, sepupu atau misan. Kalau misan itu di bawahnya sepupu rasanya. Di bawahnya sepupu. Ya, kalau sepupu itu kan kakeknya sama. Kalau misan itu buyutnya yang sama. Apa begitu? Setahu saya. Gitu. Enggak, Pak Pri. Kalau misan itu bapak orang tuanya itu kakak beradik dengan orang tua Iya. kita. Kakeknya sama. Betul, Iya. itu misan atau sepupu. Kalau misan itu buyutnya yang sama. Kalau buyut yang sama itu sepupu 2 kali dibilangnya atau misan 2 kali. Oh gitu. Beda istilah aja. Jadi- Kalau di tempat saya sepupu, kalau yang sama buyutnya itu misan. Kalau di umumnya yang pakai daerah seperti Sunda itu bukan sepupu sih, sepupu kan bahasa Indonesia. Kemudian Ya. kalau misan itu bahasa daerah Sunda pakai misan yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Insya Allah. Jadi cuma beda ngano aja ya. Nggih, monggo matur nuwun. Tapi yang dipakai, yang dimaksud kan di sini adalah sepupu. Seperti itu Bapak. Ya. Oke. Ada misan, lanjut satu. ada misan, ada mindu ya. Iya, Mindu. Lucu ya. Mindu itu misan mindu 2 kali. Jadi yang terpenting yang dimaksud adalah anaknya paman atau anaknya bibi gitu. Baik paman atau bibi dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Nah, ini 4 itu. Jadi anaknya paman dari jalur ayah, anaknya paman dari jalur ibu. Anaknya bibi dari jalur ayah, anaknya bibi dari jalur ibu. Itu artinya kan kakeknya atau neneknya sama itu. Ya, Sama. Satu apa namanya? Uganda. Satu kakek atau Betul, satu Pak Pri. nenek. Satu kakek atau satu nenek. Karena boleh jadi neneknya sama, kakeknya beda. Nggak bisa. Khair. Jadi itu halal untuk Nabi maupun untuk orang-orang beriman. Ada kekhususan bagi Nabi yang halal untuk dinikahi Nabi itu sepupu allati hajarna ma'aka yang berhijrah bersamamu. Jadi sepupu yang hijrah bersamamu. Yang tidak berhijrah bersamamu tidak halal. Berbeda dengan orang-orang beriman, umatnya. Sepupu itu halal, baik yang berhijrah maupun tidak berhijrah. Khusus untuk Nabi, sepupu yang dihalalkan untuk beliau adalah yang berhijrah. Walaupun sepupu, tapi tidak berhijrah, maka tidak halal bagi. Berarti di sini ada lebih sempit bagi Nabi dibanding kelonggaran yang Allah berikan kepada umatnya. Bisa dimatikan yang lain. Ya. Pak Hartono bisa Pak D, Pak Broto bisa Ya. dulu. Ya. Sakit dimatikan dulu anunya. Iya. Iya.
Kemudian wamra'atan mu'minah, dan wanita beriman in wahabat nafsaha lin nabi, kalau ia menghibahkan dirinya kepada Nabi. Salam. In aradan nabiyyu ayyastankikaha, kalau Nabi hendak menikahinya. Yang demikian itu kharisatan laka min dunil mu'minin, murni khusus untukmu, bukan untuk orang beriman pada umum. Baik. Nah, ini kekhususan bagi Nabi. Kekhususan bagi Nabi, kalau ada seorang yang menghibahkan dirinya kepada Nabi untuk dinikahi, ya, kepada Nabi untuk dinikahi tanpa mahar, ini kekhususan, dan Nabi menerimanya, maka itu halal bagi beliau. Halal bagi beliau. Tidak halal bagi orang-orang beriman. Ini kekhususan bagi Nabi. Dan Allah Maha tahu mana yang baik untuk nabinya dan mana yang baik untuk. Terus adakah ini sebagai contoh saja, ada orang datang kepada Nabi kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, aku serahkan diriku kepadamu, maksudnya untuk dinikahi, artinya tanpa mahar. Ini kekhususan, tanpa mahar, tanpa wali, tanpa kesaksian, walaupun tidak mungkin tanpa kesaksian itu, tanpa mahar. Ketika orang itu menyampaikan kepada Nabi, ia berdiri agak lama, Nabi belum menjawab, Nabi diam. Kemudian ada seorang sahabat, ya Rasulullah, kalau engkau tidak ada hajat terhadapnya, nikahkanlah ia denganku. Nikahkanlah ia denganku. Kemudian Rasulullah SAW, ada mas kawin yang engkau berikan kepadanya. Saya ada kain ini, ada baju ini ya Rasulullah. Jadi kain yang dipakai di bawah. Kata Rasul, kain itu nanti kalau kamu berikan kepada istrimu, kamu tidak berpakaian. Cari yang lain. Tidak punya ya Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya, kamu punya hafalan Quran? Punya ya Rasulullah, surat ini, surat ini, surat ini. Nah, kemudian oleh Rasulullah SAW, wanita itu dinikahkan dengannya, dengan maharnya adalah ia mengajari surat-suratan kepada istrinya itu. Kita bisa bayangkan alangkah Rasul itu kan orangnya menjaga perasaan orang lain. Ya. Orang datang menghibahkan dirinya kepada Nabi, ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhiratnya, menolak itu kan bukan hal sederhana. Menerima juga bukan hal sederhana. Begitu. Maka disebutkan di dalam ayat, in aradan nabiyyu ayyastankikaha. Tidak otomatis kalau menghibahkan dirinya kemudian menjadi untuk Nabi, melainkan apabila Rasul ayyastankika, mau di sini diserahkan kepada Rasul kalau Rasul mau menikahinya. Dan kalau kita baca dari sejarah, adakah wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kemudian Nabi menikahinya? Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada. Jadi tidak ada atau tidak pernah Rasul SAW menerima seseorang yang menghibahkan dirinya kepada Nabi kemudian Rasul menikahinya. Tidak pernah. Jadi
Ini diserahkan oleh Allah kepada Rasul, in aradan nabiyyu ayyastangkika. Jadi ilahnya di sini adalah kenabian. Dia boleh karena dia adalah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sifat kenabian padanya. Boleh. Itu pun kalau Nabi menginginkannya, kalau Nabi meridainya, kalau Nabi menyetujuinya. Ya. Berarti di sini dibenarkan oleh Allah kalau sekiranya Nabi tidak menyetujui. Dan terhadap beberapa orang yang pernah menawarkan dirinya menghibahkan kepada Nabi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkenan untuk menerimanya. Khalisatan laka min dunil mu'minin. Khusus untuk Muhammad min dunil mu'minin, bukan untuk umumnya orang-orang. Jadi di sini Allah yang menentukan hukum, mana yang halal untuk nabinya, mana yang halal untuk umatnya. Ya. Berlaku untuk dua-duanya. Mana yang tidak boleh untuk nabinya, tapi boleh untuk umatnya. Mana yang tidak boleh bagi umatnya, tapi boleh bagi nabinya. Allah yang menetapkan, Allah yang menghalalkan, Allah yang mengharamkan. Jadi kalau untuk umatnya menikah maksimal 4, sedangkan untuk nabinya diperkenankan lebih dari 4, bahkan ketika menikah yang 5, Allah langsung yang menikahkannya dari atas petalalan. Falam Zaidum wataran zawajnaka. Ketika Zaid telah menceraikan istrinya, yaitu Zainab binti Jahash, ya, habis masa iddahnya, kemudian aku Allah yang menikahkanmu dengannya. Ini yang kemudian menjadi kebanggaan bagi Zainab. Kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian kepada istri-istri Nabi yang lain. Sedangkan aku dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas petala langit. Itu tadi dalam surat yang tadi kita bacakan. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Kemudian qad alimna ma faradna alaihim azwajihim wa ma malakat aymanuhum. Kami telah mengetahui apa yang kami fardukan kepada mereka, ya, fi azwajihim, dalam urusan pasangan-pasangan mereka, wa ma malakat aymanuhum, dan sahaja yang mereka miliki, likai la yakuna 'alaika haraj, supaya tidak ada kesempitan bagimu. Jadi kalau Nabi menolak, tidak ada kesempitan. Mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan, tidak ada kesempitan. Karena itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahima, adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu a'lam. Ini secara garis besar ayat yang terbaca pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bagio udah di mendarat? Sudah. Monggo Bapak, ayat 50 Al-Ahzab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajak. Inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allah. Wa ma malakat yaminuka mimma afa
Allahu alaika wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika wa banati khalatika allati hajarna ma'ak wa mar'atam mu'minatan wa mar'atam mu'minatan wahabat Ulangi, Pak. Ulangi. wa mar'atam mu'minatan wahabat nafsaha linnabiyyin Ulangi. wahabat nafsaha wahabat nafsaha linnabiyyi in aradan nabiyyu yastankihaha khalisatal min Khalisatan laka. Kha-nya di yastankihaha khalisatal laka yastankihaha Ifanya, Pak, panjangin, Pak. Taqihaha. yastankihaha khalisatal laka min dunil mu'minin qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim wa ma malakat aimanuhum likai la yakuna alaika haraj wa kana Allahu ghafurur rahima. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu yang diridhai Allah. Kita bisa belajar huruf H, dan Kho itu ada di baris keempat dari bawah di pinggir kiri yang in aradan nabiyyu ayyastaqiha Kho. Jadi di situ kita ketemu 3 huruf itu sekaligus itu. Ada huruf H, dan Kho, di mana itu perlu dilatih, ya. Dilatih berbeda antara ayas pada saat dia idgham biguna. Itu ikhfanya, itu sama panjangnya. Kalau panjangnya hanya yang satu guna. Jadi seperti itu. Jadi ini untuk perhatian kita bahwa kalau mau belajar H dan Kho, untuk membedakannya rasakan yang huruf ayat-ayat ini di di huruf kata-kata terakhir di pertengahan. Ayyastankiha khalisatal laka min dunil mu'minin. Ya, seperti insyaallah kita akan makin sensitif untuk mendapatkan perbedaan makhorijal hurufnya, insyaallah. Amin. Ini waktu 3 menit, Pak Pri. Jadi kita sesuai dengan jadwal. Memang walaupun kita sudah setengah halaman, tetapi ternyata waktunya kurang, ya. Karena kita partisipannya banyak nih, soalnya 11. 40 ya. Tadi kita mulai 3.40 gitu loh. Jadi Jadi agak padahal 10 menit dan 15 menit kita masih bisa bertanya pada Ustadz kan. Karena masalah ini juga banyak yang perlu dipertanyakan insya Allah nih oleh teman-teman. Mungkin tanya saja nanti biar di PR kan. Oke, boleh.
Kalau gitu kita ada 3 menit lagi, monggo mulai dari Pak Amin. Ada yang ditanyakan? Nanti direkam saja. Ada yang apa? Pertanyaan. Belum ada. Belum, Pak Pri. Nah, Pak Amin ini itu nggak ada, Pak Amin. kebiasaan di tempat saya yaitu kalau bapaknya calon pria itu bisa menjadi wali kok nggak boleh. Maksudnya gini, bapaknya calon pria itu kan punya saudara. Lah anaknya itu nggak boleh kawin sama calon ini. Kecuali kalau Punya. ya kecuali kalau dari ibunya, saudara ibunya punya anak lah itu sepupu itu boleh nikah. Ini nganu kelihatannya di tempat lain juga gitu. Itu bener enggak itu? Iya, nanti sebelum dijawab nanti kita Disimpan dulu. disimpan. Kemudian Pak Widodo. Pak Widodo, monggo. Masih ya? Pak Aman. Mboten, masih langsung. Pak Aman menampung pertanyaan. Monggo, ini sedang menampung. Apa, Pak? Pak Aman lagi mute ya? Enggak. Bunyi, ada Mas. pertanyaan Pak Aman? Bunyi. Bagus. Iya, sedikit saja itu pernikahan zaman Nabi itu apakah sama juga dengan zaman sekarang setelah Nabi menyampaikan wahyunya itu pada umatnya. Jadi kan Apa Pak Aman? Ulangi Pak pertanyaannya. Pernikahan ketika zaman Nabi itu apakah sama dengan pernikahan setelah Nabi menerima wahyu atau menyampaikan dakwahnya, di mana sekarang ini kan yang berlaku pernikahan itu kan harus ada wali, ada saksi, ada yang menikahkan itu apakah sama? Nabi? Itu syarat rukun dan jadi rukun dan sahnya pernikahan nggih. Jadi nanti syarat dan rukunnya nanti itu. Oke, yang lainnya Pak Bambang. Benaran cukup. Jangan dikembangkan dulu. Pak Bambang, monggo. Cukup Ustaz. Pak Bambang 2. Nggih, salam. Saya Pak Bambang Tejo. Saya cukup. Monggo tadi keluar Pak Bambang Sepuh. Yeah. Menurut saya kurang lebihnya sama dengan Pak Priyono tadi. Kalau saudara laki-laki bapaknya itu bisa menjadi wali dari keponakannya yang perempuan. Jadi sama-sama laki-laki yang ini perempuan sudah tidak ada walinya, bapaknya sudah meninggal, anaknya perempuan semua, saudara laki-laki dari bapaknya ini bisa menjadi wali. Nah, kalau bisa menjadi wali, otomatis kan itu pengganti orang tua. Anaknya yang jadi wali ini kan sepupu dengan yang perempuan ini enggak. Ini kok di sini boleh menikah. Jadi oke. Nanti itu dibahas dari apa wali. Masalah wali itu pembahasan sini, tapi ini ditampung alhamdulillah sama dengan Pak Pring ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang lainnya Pak, siapa lagi yang ibu ini? Lupa nih, ada ibu satu nih. Monggo Bu. Nampung pertanyaan. Masih silent Ibu. Ibu masih silent. Enggak ada. Boten nonton. Oke, nggih. Semuanya sudah kita kasih kesempatan, nggih. Jadi tadi hanya ada 2, yang pertama tiga Pak Aman Munasir, yaitu bagaimana sama ya rukun dan syaratnya. Kemudian yang dengan sekarang zaman dulu. Kemudian yang satu Pak Pri, monggo kok tidak sama kalau bisa menjadi wali, padahal itu bisa artinya
Monggo nanti kita inikan kembali deh. Saya belum bisa merangkum pertanyaan Pak Pri dengan Pak Bambang. Nanti kita lewat Japri dan pertanyaan lebih jelas. Tapi kita konsisten dengan waktu. Nuwun sewu, mungkin kurang nyaman kita karena memang inilah bagian daripada waktu yang sangat berharga ternyata bagi kita. Untuk itu kalau bisa Bapak-bapak bisa on air setengah 5 kan, setengah 6, maksudnya 5.30 itu udah on air, alhamdulillah, artinya kesempatan kita bisa panjang. Sementara itu dulu. Sebelum stasiun tadi sudah saya share loh itu linknya. Iya betul, tapi saya kok belum muncul ininya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita jam setengah ini on tit langsung kita buka walaupun hanya ada 2 orang gitu ya. Seperti itu, karena nanti nyusul. Umumnya maklum kita kan namanya udah sepuh nih, ada keperluan ini, keperluan itu, dan ini kita maklumi gitu. Yang paling penting waktu sudah tergilir kan, karena partisipannya ini alhamdulillah biasanya Pak Pandi juga ada kan, jadi 12 orang kan, jadi cukup banyak. Jadi seperti itu. Oke, alhamdulillah sementara itu dulu. Tutup. Nuwun sewu, dan kita akhiri dengan kifaratul majlis. Matur nuwun Ustadz dan semuanya yang nggak saya sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.